selamat sore. Selamat sore. Ya, boleh perkenalkan dulu, Mbak siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan bersama saya dan mungkin bisa pakai saja. Mungkin Mbaknya belum mengenal saya ya. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Rosyana sekali. Mbaknya bisa panggil saya Mbak Roksi ya. Ya. Kalau boleh tahu Mbaknya apa kesibukannya? Saya kebetulan mahasiswa Gimana? di salah satu kampus Surabaya. Dekat dari rumah Mbaknya atau Mbaknya Saya merantau kebetulan ke Surabaya. apakah Mbaknya tadi habis kuliah atau habis jalan-jalan? Iya, kebetulan saya habis mandi tadi lalu ke sini. Sempat menunggu juga sih. Soalnya kan jadwalnya agak telat ini tadi sini. Jadi agak ngos-ngosan sedikit pas masuk. Itu ini ya saya belum menanyakan kabar. Apa kabar Mbaknya? Alhamdulillah cukup baik ya ini sama. Ya alhamdulillah tapi ada sedikit beberapa hal yang mungkin Gak apa-apa ya Mbak ya. Yang penting Mbaknya ini sudah datang dengan baik. Kalau mau tarik nafas, Mbaknya bisa tarik nafas ya. Iya. Emang biasanya Mbaknya kan ini awal-awal ya biasanya ini yang datang ke saya awal-awal ini memang masih agak canggung ya Mbak ya. Jadi santai aja, tidak perlu salah ngomong ya. Iya sih, saya emang agak sih karena jarang cerita begini juga sih sering orang. Ya wajar saja ya Mbak ya kalau Mbaknya ini merasa gugup. Emang banyak orang juga biasanya begitu saat pertama kali konsul dengan saya. Sebenarnya ini saya mau menjelaskan sedikit dulu ya Mbak ya tentang proses konseling ini ya. Nah, jadi apa yang Mbak ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Artinya cerita Mbak apapun nanti tidak akan saya sebarkan tanpa seperizinan dari Mbak sendiri. Nah, jadi Mbaknya nanti bisa lebih merasa aman saat cerita ya Mbak ya. Dalam sesmosing ini juga ada asas keterbukaan. Jadi saya berharap Mbaknya ini bisa seterbuka mungkin dan merasa jujur sesuai apa yang memang sedang dirasakan dari Mbak sendiri. Nah, jadi Mbaknya tidak perlu takut dinilai salah atau dirugikan ya, karena di sini saya sendiri fokus mendengarkan dan memahami dari sudut pandang Mbaknya ya. Saya mencoba cerita yang sebelumnya. Nah, sebelum itu saya Mbak, bagaimana keadaan Mbak akhir-akhir ini dengan kegiatan kuliah mungkin atau fase-fase Anda yang mengganggu apa belakangan ini? Jadi kalau saya sih biasa aja, masih jalan sama seperti biasanya. Cuman kalau akhir-akhir ini yang sering terjadi itu kayak saya merasa minder sih. Kalau di kampus atau pas berhenti saya merasa agak sedikit minder. Jadi belakangan ini Mbaknya ada
perasaan minder itu cukup sering muncul lah kayak. Nah, boleh cerita lebih lanjut ya, biasanya situasi seperti ini itu apa yang membuat Mbak merasa seperti itu? Biasanya kalau lagi presentasi ya mungkin. Jadi kadang kalau lihat teman-teman itu kalau ngomongnya lancar, aktif, terus kelihatannya pintar-pintar. Jadi saya tuh merasa diri saya tuh biasa aja dibandingkan mereka. Jadi ketika melihat teman-temannya terlihat aktif terus dalam percaya diri, Mbaknya ini berarti mulai membandingkan diri Mbak dengan teman-teman lain. Nah, dari situ Mbaknya akhirnya merasa kurang percaya diri ya dengan diri Mbak sendiri. Apakah begitu? Iya. Jadi saya kadang merasa sampai mikir kenapa nggak bisa kayak mereka gitu. Jadi kelihatan mereka kan kayak kelihatan berani banget, terus gampang public speakingnya juga bagus, terus gampang ngomong di depan orang-orang banyak. Jadi kayak nggak se yang saya makanya saya agak deg-degan juga sih kalau ngomong. Jadi saya ganti gitu. Jadi kalau nggak tahu waktu pikiran-pikiran itu muncul, nah biasanya Mbak yang rasakan terhadap diri Mbak sendiri itu apakah Mbak jadi merasa kayak sedih, terus kecewa, atau mungkin merasa Mbaknya ini merasa kurang mampu? Lebih ke merasa kurang aja sih. Jadi kayak rasanya kayak apapun yang saya lakukan itu kalau dibanding teman-teman saya yang lain. Jadi seolah-olah Mbak ini melihat ya orang lain itu lebih unggul. Nah sementara dari Mbak sendiri ini terasa kayak tertinggal gitu ya Mbak ya. Nah perasaan seperti ini pasti cukup melelahkan ya Mbak ya kalau dipendam secara terus-menerus. Ya kayak sampai sebenarnya soalnya hampir tiap hari itu saya kepikiran terus sama hal itu. Apalagi kalau habis lihat teman dipuji sama dosen tuh atau topik di kelas kayak ngerasa kapan ya aku bisa ngomong. Jadi Mbak saat melihat temannya dipuji selalu tampil baik, Mbaknya ini berarti langsung membandingkan diri Mbak dengan mereka, terus kayak seperti ada dorongan dari diri Mbak ini untuk menilai bahwa diri Mbak ini masih belum terasa cukup baik dengan mereka. Apakah seperti itu? Juga begitu. Kadang saya tuh sampai jadi malas ikut aktif kelas gitu karena takut nanti kelihatan biasa aja atau malah salah. Jadi rasa minder yang dialami Mbak ini akhirnya membuat Mbak ini menahan diri. Iya. Jadi padahal sebenarnya mungkin ada keinginan juga untuk aktif seperti melihat teman-teman. Iya, jadi sebenarnya saya tuh juga pengen aktif tapi setiap mau nyoba itu tuh saya langsung takut duluan. Jadi kayak nggak yakin gitu aja sih sama diri saya sendiri. Di sini saya juga memahami ya. Di satu sisi mungkin Mbaknya ingin berkembang dan mencoba lebih berani lagi, tapi di sisi lain itu ada rasa takut dan keraguan yang membuat Mbak akhirnya mundur lagi gitu. Iya, Mas. Itu sih.
ingin tahu nih, apakah mbaknya memang dari dulu sering membandingkan diri mbak dengan orang lain atau rasa ini tuh muncul sejak di bawah perkuliahan? Sebenarnya dari dulu sih, aku nggak tahu ini tapi sejak kuliah rasanya itu kayak lebih kerasa aja, karena di kampus kan banyak orang yang kuliah aktif daripada saya, kayak pintar bicara, dan punya kemampuan yang macam-macam. Jadi ini di lingkungan kampus mbak ya, yang semakin sering melihat pencapaian orang lain. Nah, lalu tanpa sadar mbaknya ini mulai menilai diri mbak sendiri berdasarkan itu. Iya, jadi kadang kalau lihat teman bisa presentasi yang lebih bagus daripada saya itu atau gampang bergaul, saya merasa kayak nggak sebaik mereka aja sih. Kamu ini cukup sering fokus pada kekurangan diri kamu sendiri, nah, dibanding melihat kemampuan yang sebenarnya kamu ini ada kemampuan. Saya tuh memang mungkin jarang merasa puas ya sama apa yang saya lakukan atau sama diri sendiri tuh jarang merasa puas. Saya boleh tahu apa ya, menurut mbak sendiri, apakah setiap orang itu harus memiliki kemampuan yang sama untuk bisa dianggap baik atau Enggak juga sih sebenarnya, cuman saya tuh sering merasa tertinggal aja dibanding mereka, karena mereka tuh bisa lebih baik dari saya gitu. Saya kapan itu wajar ya. Jadi kalau kalian merasa kita itu tertinggal, tapi saya juga melihat mbaknya ini sudah cukup keras terhadap diri mbak sendiri. Jadi kayak apa, seolah-olah diri mbak ini betul-betul harus bisa sama seperti orang lain. ya sih, kalau dipikir-pikir saya memang sering nyalahin diri saya sendiri. Nah, kalau nggak bisa kayak Mbaknya bisa coba ya dilihat dari sisi lainnya. Tadi kan mbaknya cukup banyak menyebut kelebihan teman-teman mbak. Nah, kalau tentang diri mbak sendiri, menurut mbak ini baik yang sebenarnya apa yang mbak miliki? Eh, kalau disuruh ngomongin kelebihan diri sendiri itu rasanya biasa aja, semuanya itu nggak ada yang Ya tidak apa-apa, mbaknya ini pelan-pelan aja, tidak harus sesuatu yang besar kok, bisa dari sifat mbak, terus kayak cara mbaknya ini berteman atau hal kecil yang sering orang lain ini lihat dari diri mbak sendiri. dari kalau ada teman sih. Saya tuh orangnya yang dan apa namanya enak gitu kalau diajak cerita, jadi bisa. Dan mereka juga sering bilang saya tuh pendengar. Nah, itu sudah termasuk kelebihan dari diri mbak lo ya. Tidak semua orang itu juga bisa jadi pendengar.
yang baik dan membuat orang lain nyaman. Tapi tadi saya lihat mbaknya itu sudah sempat meragukan itu, seolah-olah merasa kelebihan mbak itu tidak terlalu. Iya, mungkin karena saya sering merasa lebih spesial dengan saya dibanding pencapaian teman-teman saya yang lain. Kenapa pencapaian orang lain itu terlihat kayak lebih berharga dibanding kayak baik yang ada di dalam hidup sendiri? Mungkin saya terlalu fokus melihat orang lain terus, jadi lupa buat menghargai diri sendiri. Ya sebenarnya saya juga setuju, kadang ketika terlalu sering membandingkan diri sendiri itu kita jadi sulit menilai diri sendiri kita, padahal setiap orang juga punya kelebihan dan prosesnya itu enggak sama, tentunya prosesnya berbeda-beda. Makasih ya Kak, setelah cerita itu rasanya agak lebih baik ya, seperti saya penuh sendiri. Mungkin dari aku ini tidak terasa yang terlihat karena lumayan dari pembicaraan ini tadi, kalau boleh tahu apa hal yang paling mbak sadari tentang diri? Itu tuh saya sering menilai diri saya sendiri sama orang lain sih Kak, lupa lihat hal baik yang ada di diri saya. Baik, jadi sekali ini kalau kamu sudah mulai menyadari itu, jadi kayak kesadaran seperti ini itu penting supaya nantinya mbaknya ini bisa mulai menerima dan menghargai diri mbak sendiri dengan lebih baik lagi. Bisa seperti itu. Hingga setelah cerita itu rasanya plong, dan daripada saya itu sendiri bikin suasana hati saya menjadi baik. Ya, sebelumnya terima kasih ya mbak ya, saya dengar mbaknya ini sudah terbuka, sudah jujur dengan perasaan mbaknya saat ini. Terima kasih karena mbaknya sudah terbuka di sesi konseling ini, dan itu juga bukan semuanya orang itu bisa terbuka, jadi berarti bukan hal yang mudah dilakukan. Makasih ya Kak udah kamu dengerin cerita saya dan tidak saya juga bisa lumayan menyampaikan sama doa. Sama yang saya, semoga setelah ini mbaknya ini bisa mencoba melihat diri mbak dengan cara yang lebih positif dan tidak terlalu keras lagi ya mbak ya pada diri mbak. Nah, karena perubahan juga perlu proses perlahan, tidak bisa